Hai, jumpa lagi bersama Ibu MS. Kita akan belajar tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, di pelajaran kali ini kita akan mempelajari kerjasama antar negara-negara ASEAN. Ibu akan menjelaskan faktor pendorong yang menyebabkan kerjasama itu sendiri. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kalian kemarin sudah mempelajari karakteristik masing-masing negara ASEAN. Kesamaan sumber daya alam contohnya, beberapa negara itu merupakan penghasil minyak bumi, sehingga mereka membentuk kerjasama yang diberi nama OPEC. Nah, perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga dapat melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Namun, di satu sisi, Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Kesamaan dan perbedaan wilayah. Umumnya, negara-negara mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negaranya. Contoh, negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Faktor penghambat kerjasama. Yang pertama, perbedaan ideologi. Yang kedua, konflik dan peperangan. Yang ketiga, kebijakan protektif. Dan yang keempat adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Untuk penjelasannya, kamu boleh lihat di buku kamu ya. Bentuk-bentuk kerjasama itu bisa dalam bidang politik, sosial, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya, mari kita lihat contohnya, yaitu kerjasama dalam bidang sosial dan budaya yang dilaksanakan oleh COSD, Komite on Social Development. Biasanya komite ini membidangi beberapa hal, diantaranya pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, pertukaran budaya dan seni, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata, bahkan penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain di bidang sosial dan budaya, terutama di era COVID-19 ini? Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat bentuk kerjasama di bidang yang lain, yaitu bidang politik dan keamanan. Contoh-contoh apa saja? Yang pertama adalah Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian. Dan yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Indonesia sangat aktif dalam bidang tersebut dan bahkan menjadi salah satu negara pemrakarsanya. Yang selanjutnya adalah kerjasama di bidang pendidikan. Berbagai bentuk kerjasama di bidang pendidikan diantaranya adalah pembentukan ASEAN Council of Teachers Convention di Sanur Denpasar untuk meningkatkan kualitas para guru. Yang kedua adalah penawaran beasiswa pendidikan, dan yang ketiga adalah seringnya mengadakan olimpiade pada tingkat regional Asia Tenggara. Nah, anak-anak, itu adalah materi kita.